Kita kembali kepada pembahasan ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim wishawah, dan pandangan mereka dengan satu tutupan. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, fiha asyru masail. Pada ayat ini terdapat 10 permasalahan. Langsung jelas poinnya. Ya, pada ayat ini terdapat beberapa 10 masalah. Cuma nanti yang diantara beliau sampaikan itu terkait dengan kebahasaan. Kalau terkait dengan kebahasaan, terkait tentang kaidah-kaidah bahasa, itu saya kira tidak perlu kita bahas, karena nanti tidak nyambung juga dengan Bapak Ibu. Kecuali pernah belajar, nanti disebutkan istilah ini malah tambah bingung. Apa itu ya? Makanan apa itu? Ya, jadi kita ambil makna-maknanya saja. Ya, kandungan-kandungan hukum jika ada. Kata beliau, khatamallahu bayyana subhanahu fi hadhil ayah al-mani'a lahum minal imani biqaulihi ta'ala khatamallah. Jadi kata beliau, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menolak beriman kepadanya. Allah menjelaskan orang-orang yang menolak beriman kepada Allah. Khatamallah, kata khatama di sini kata beliau, khatamtu syai' khatman fahu makhtum wa mukhattam. Jadi khatamtu itu artinya menutup sesuatu dengan sebuah tutupan. Ya. Maknanya at-taghtiyah 'ala syai' hatta la yadkhuluhu syai'un. Jadi makna khatama itu adalah menutup sesuatu sehingga tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam itu. Nah, jadi maksud menutup itu ya artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam hatinya. Maksudnya apa? Kebenaran apapun yang disampaikan kepada orang kafir, hatinya mereka tidak akan menerima. Karena apa? Sudah tertutup rapat. Wa qala ahlul ma'ani, kata ahli bahasa. Ini saya sebutkan ini, walaupun terkait dengan bahasa, karena penting. Kata ahli bahasa, Allah Subhanahu wa taala wasafallahu ta'ala qulubal kuffar bi asyrati awsaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter hati orang-orang kafir dengan 10 sifat. Jadi hatinya orang kafir itu dalam Al-Quran disebut karakter-karakter mereka itu, hati mereka itu dengan 10 sebutan. Terkait dengan hati orang kafir, Allah menyebutnya dengan 10 panggilan, 10 nama. Nah, ini disampaikan. Pertama bil khatmi. Pertama dengan khatam, sebagaimana ayat ini. Wat tabai, tabiat. Wat daiki, sempit. Jadi hatinya orang kafir itu tertutup rapat, tabiatnya memang demikian, sudah terpatri. Wad dayyik, sempit hatinya. Wal marad, sakit. Wal rain, tertutup juga artinya. Wal maut, mati hatinya. Wal qasawah, keras. Wal insiraf, berpaling. Kemudian wal ingkar, dan mengingkari. Berapa sudah itu? Ya 10 ya. Dan disebutkan kemudian dalam ayat-ayat dalam dalam tafsir ini, ayat-ayat yang berkaitan tentang ini. Jadi dengan insiraf, dengan hamiyah, dengan ingkar, dengan
doyik, marot disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya inilah karakter hati mereka. Ya, sempit, sakit, mati, keras, berpaling. Ya. Kemudian yang kedua, al-khatam yakunu mahsusan kama bayyana. Maksud menutup pada ayat ini mahsus. Mahsus itu yang bersifat materi. Jadi tertutup di situ bukan sekedar maknanya bermakna maknawi, tetapi bersifat materi. Artinya betul-betul ada. Jadi kata beliau, maksudnya adamul wa'yi anil haq. Mereka itu benar-benar tidak menyadari, ya, tidak memahami kebenaran. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup. Ya, hati mereka sudah tertutup. Wa 'ala sam'i, dan pendengaran mereka tertutup. Maksudnya adamu fahmihim lil Qur'an idza tala alaihim au da'u ila wahdaniyatihi. Jadi maksudnya mahsus secara materi, maksudnya adalah hati mereka tidak bisa menangkap kebenaran, menerima kebenaran. Wa 'ala sam'i, sam'i itu pendengaran, maksudnya mereka tidak bisa memahami Al-Quran apabila dibacakan kepada mereka atau diseru kepada iman kepada Allah. Wa 'alal absar, dan pada penglihatan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak dapat mengambil hidayah dari apa yang mereka lihat. Orang yang beriman itu ketika melihat sesuatu itu bertambah imannya. Orang beriman ketika melihat sesuatu yang agung, yang besar, dia mengucapkan apa? Masya Allah. Itu kan bentuk daripada keimanan kita. Melihat sesuatu yang ciptaan Allah yang indah, kita mengucapkan apa? Masya Allah. Ya, jangan subhanallah, bukan subhanallah. Kalau melihat yang buruk, subhanallah. Ya. Biasanya dalam Al-Qur'an itu kata-kata subhanallah, ya, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Sesuatu yang buruk. Jadi ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat yang negatif, sesuatu yang buruk biasanya menggunakan subhanallah. Ya. Kalau sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, ya, Masya Allah. Dalam surah Al-Kahfi, ketika seorang yang punya kebun masuk ke dalam kebunnya, dia mengucapkan Masya Allah. Artinya apa? Masya Allah itu betapa besar, betapa agung, betapa indah ciptaan Allah. Kita melihat maksiat, Masya Allah. Itu balik. Ya. Kalau melihat apalah gitu yang indah itu, Masya Allah. Dan ini yang jarang kita ucapkan, ya. Nah, kisah Al-Kahfi itu nanti cari di kisah Al-Kahfi tentang dua orang yang punya kebun itu. Satunya kebunnya berhasil, satunya hancur. Karena apa? Yang satunya ini yang hancur ini dia sombong, dia angkuh, dia seakan-akan yang membesarkan itu dianya sendiri. Ya, bukan karena Masya Allah. Masya itu artinya kehendak Allah. Ya, artinya sya'a itu artinya kehendak Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Masya Allah, betapa indah kehendak Allah itu. Ya, jadi kebunnya hancur dia karena tidak mengucapkan Masya Allah. Nah, kita diajarkan oleh Nabi, terutama untuk anak-anak, ya, atau kita sering nih posting foto kita, foto siapa, keluarga, anak khususnya, ya, kita paling tidak, ya, kalau kita tidak menulis, paling tidak dalam diri kita mengucapkan Bismillah, Masya Allah, insya Allah akan terbebas dari gangguan ain ataupun jin.
Orang memuji itu berbahaya. Cantiknya anak kamu, tampannya anakmu, itu bisa menjadi penyakit ain. Artinya apa? Penyakit mata, dipandang orang, dipuji, sakit, ya, bisa jadi sakit, bisa apa, itu namanya penyakit ain. Tapi katakan Masya Allah. Artinya apa? Dia tampan, dia cantik, dia indah, dia pintar. Karena apa? Karena dia kehendak Allah, sehingga menutup pintu-pintu setan untuk masuk ke dalamnya. Kalau kita, Bapak Ibu pernah, ya, daerah Arab biasanya banyak begini, di Mesir, di Saudi itu kalau ada gedung-gedung besar, di atas itu biasanya banyak tulisan itu. Tulis Bismillahi Masya Allah wala hawla wala quwata illa billah. Artinya gedung itu berdiri megah, kokoh, bukan karena arsiteknya, ya, tapi karena siapa? Karena Allah. Jangan sombong kita membuat kapal yang megah, kapal yang kuat, yang kokoh lah, sampai dia mengatakan Tuhan pun tak mampu menenggelamkan kapal ini. Akhirnya tenggelam. Kapal apa itu? Titanic. Tahu semua Pak Ibu, ya. Tuhan pun tak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Dia tidak mengucapkan Masya Allah. Ya, sombong, ya. Baik. Nah, jadi orang yang beriman begitu melihat, ya, dengan pandangan kita, maka kemudian menambah hidayah dalam diri kita. Melihat gunung, melihat alam lah, ya. Itu menambah keimanan kita. Itu orang beriman. Orang kafir tidak, hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, matanya juga tertutup. Ya, bukan tertutup buta, tetapi dia tidak mau melihat kebesaran dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi hadhil ayah adal dalilin wa awdaha sabilin ala anna Allah Subhanahu khaliqul huda wad dalal. Jadi kata Allah, ayat ini dalil yang paling jelas bahwa Allah yang sesungguhnya menciptakan petunjuk dan menciptakan kesesatan. Ya. Jadi Allah yang menciptakan petunjuk, Allah yang menciptakan kesesatan. Jadi kalau Anda menjadi orang yang taat, rajin ke masjid, rajin ibadah, itu bukan Anda yang hebat. Siapa? Allah yang menunjukkan kepada kita jalan itu. Ya. Memang Allah yang menciptakan, tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, tidak akan merubah kekufuran kita kalau tidak kita mau mencari. Jadi memang Allah yang menciptakan, ya, Allah yang membuat kafir, mukmin, tetapi pilihan itu ada pada kita. Tetap kita yang mencari petunjuk dan hidayah itu. Kemudian keempat, ar-rabi'ah, yang keempat, ala qulubihim fihi dalilun ala fadlil qalbi ala jami'il jawarih. Jadi kata beliau, ala qulubihim, ini dalil bahwa hati itu anggota tubuh yang paling mulia daripada yang lainnya. Ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang mengendalikan. Ada pemimpin. Ya, pemimpinnya siapa tubuh kita itu? Pemimpin tubuh kita ini adalah hati. Maka di sini disebutkanlah hati duluan. Karena apa? Yang menggerakkan kita, yang menentukan kita itu hati. Maka kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau baik, baik, kalau buruk, buruk. Ala wahya al-qalb. Jadi kata beliau, hati itu memiliki keistimewaan daripada anggota tubuh yang lainnya. Maka setelah hati baru pendengaran, baru penglihatan. Dalam ada kaidah tafsir yang mengatakan al-awwaliyah tadullu 'alal awlawiyah. Jadi kata yang diucapkan duluan itu memiliki makna, memiliki tekanan yang lebih utama. Ya, jadi kata yang diucapkan duluan menunjukkan makna itu memiliki keutamaan. Tentang zakat misalkan, ya, tentang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tentang zakat Allah sebutkan yang pertama siapa? Orang yang menerima zakat itu fuqara, masakin, ya kan? Tapi tentang sedekah siapa duluan yang Allah sebutkan? Tentang infak sedekah siapa yang Allah sebutkan duluan? Falil walidain, kedua orang tua. Wal aqrabin, baru kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, ya, nanti fakir miskin. Jadi fakir miskin yang belakang. Jadi kalau zakat itu yang paling utama memang kepada orang fakir miskin, tapi kalau sedekah yang utama itu kepada kedua orang tua. Orang tua mampu kepada kerabat, kerabat ternyata mampu baru kepada yang lain. Ada yatama, ada fakir miskin, dan seterusnya. Tidak usah jauh-jauh kalau kita berinfak, sedekah, jangan lupakan orang tua. Nah, ini implikasi dari kaidah tadi, al-awwaliyah tadullu 'alal awlawiyah. Jadi kata yang diucapkan duluan itu memiliki makna yang lebih tinggi dalam Al-Quran. Dan banyak dalam Al-Quran itu kadang ini disebutkan duluan, nanti pas di masalah apa ini disebutkan duluan. Tentang mencuri, Allah menyebutkan duluan laki-laki, as-sariqu was-sariqatu. Laki-laki mencuri dan perempuan mencuri. Tapi dalam perzinahan yang disebutkan duluan siapa? Perempuan, az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan laki-laki berzina. Itu bukan asal nyebut, ada maknanya itu. Ya. Jadi kalau dalam pencurian yang paling berpotensi besar mencuri itu laki-laki. Tapi dalam perzinahan, ya, walaupun bukan sebab utama, tetapi yang menjadi faktor yang paling menentu itu karena perempuan. Coba bapak-bapak jalan di kota lah, dari sungai, pinggir-pinggir sungai itu. Jalan tepian pakai celana pendek, pakai kaos biasa gitu. Jalan juga begitu. Ada yang godain nggak? Hei cowok gitu, ada nggak? Nggak ada. Paling dikira orang gila itu. Coba perempuan sehari ini lewat tepian cuma pakai begitu, cuit. Karena apa? Yang nafsu yang paling besar itu dimiliki oleh laki-laki, bukan perempuan. Ya, makanya kalau dengar ceramahnya siapa Ustaz Dasat Latif itu ya, hai para perempuan, marah-marah sambil bercanda beliau kan, kami jaga mata, kalian jaga pakaian, jaga sikap, jaga ini. Biarpun kita jaga mata, kalian juga tidak jaga pakaian dan seterusnya, rusak nih hafalan kita ini katanya. Ya betul, barang bagus kata, ada barang bagus nih katanya. Ya, itu jadi makna al-awwaliyah tadullu 'alal awlawiyah. Ya. Begitu juga dengan Allah menyebutkan hati pertama, kemudian penglihatan. Kenapa? Kenapa lebih utama penglihatan? Karena penglihatan itu bukan penglihatan, pendengaran. Karena pendengaran itu dia bisa menangkap semua arah. Suara atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kalau penglihatan hanya depan. Kalau melihat itu hanya ke depan.
Kecuali bapak ibu punya dua mata di belakang kayak film kungfu gitu kan. Ada mata dua di sini. Film kungfu, film Cina itu banyak khayalannya tinggi. Ada punya 4 mata, depan 2, belakang 2. Jadi kalau penglihatan itu hanya ke depan, tapi pendengaran semua arah bisa terjangkau. Cuma yang menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala pada kata pendengaran menggunakan tunggal, as-sam'u, bukan asma. Kalau as-sam'u itu satu, tunggal dalam ilmu nahwu saraf ya, dalam ilmu nahwu, tunggal. Kalau absor jamaknya basor, menunjukkan banyak. Pertanyaannya, kenapa pada pendengaran hanya menggunakan satu, tetapi pada penglihatan menggunakan banyak? Ya. Di antara hikmahnya adalah kita itu tidak bisa mendengar banyak hal dalam satu waktu. Saya berceramah, saya ngomong, ini anak-anak ngomong nih, ngobrol sendiri, bisa masuk enggak itu? Nggak bisa masuk. Tapi kalau melihat, sekali melihat kita langsung banyak hal, ya kan? Tapi kalau mendengar tidak bisa, kita hanya fokus satu. Jadi pendengaran dalam ayat ini hanya disebutkan satu. Berbeda dengan dengan pandangan. Walaupun beberapa kata beliau, walaupun dalam menurut beberapa mutakallimin, para ahli filsafat lebih mengedepankan, lebih mengutamakan penglihatan. Karena apa? Karena pendengaran telinga ini tidak bisa mendengar kecuali dengan suara. Ya, mata juga tidak bisa melihat kalau tertutup. Ya. Tapi yang penting itu pendengaran sebenarnya. Orang buta itu asal mendengar itu masih bagus. Ya, masih biasanya kalau di antara indera ini ada yang hilang, ada yang berkurang, indera yang lain naik. Indera penglihatan yang berkurang, biasanya pendengaran yang naik, makin tinggi. Makanya orang buta yang begini tahu. Karena apa? Karena penglihatan yang berkurang, maka pendengaran yang naik. Ya. Kalau kita ini dibanding dengan orang buta, mesti hebat orang buta, Pak. Kita ini bisa sama-sama buta dan bisa hebat orang buta. Contoh, coba kita tengah malam begini nih makan rame-rame begitu ya. Kita undang beberapa orang buta, kemudian kita makan sama-sama dengan orang buta. Kemudian mati lampu, kita nggak bisa makan. Makan apa? Orang buta tetap makan, masih bisa milih. Kenapa dia bisa melihat? Sudah bunyi, Pak. Ya. Jadi orang buta itu bisa melihat dalam keadaan tertentu, justru kita bisa buta dalam keadaan tertentu. Ya. Kemudian yang kelima, saya singkat-singkat saja biar ayat ini. Kata beliau, walaupun hati itu yang menjadi panglima dalam anggota tubuh kita, tapi kalau anggota tubuh kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, maka itu akan menjadi terpatri dalam hati kita. Karena kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis bahwa ketika seseorang melakukan kemaksiatan yang kecil, maka kemaksiatan itu akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Ketika terus menerus dilakukan, ya sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Nah, kemudian dikit lagi Pak ya. Yang keenam, tingkatan-tingkatan hati. Kata beliau, al-qalbu qad yu'abbiru anhu bil fuad was sadr. Nama-nama hati ini. Jadi ada qalbun, ada fuad, ada sadr. Ada dalam yang lain, ada menurut beberapa filsuf atau ilmu dalam ilmu tasawuf, ada lub albab namanya. Jadi ada sodr, pertama bagian hati bagian luar itu namanya sodr. Sodr itu dada, hati bagian luar sodr. Dan biasanya di dalam dada ini pertempuran antara positif dan negatif. Maka
Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu membisik-bisikkan. Di mana kata Allah? Bukan dalam qalb, tapi dalam sudur. Sudur itu dada. Dada itu hati bagian luar. Kalau kita berbisik-bisik, saya berbisik kepada Bapak, di telinga Bapak, di dalam telinga atau di luar telinga? Kan di luarnya. Nah, hati juga begitu. Ada lapisan bagian luarnya. Itu namanya sodr. Dan disinilah sebelum masuk ke hati terjadi peperangan di sini. Sodr. Setelah sodr baru masuk kolbun, baru hatinya. Ya. Setelah masuk ke hati, ada lagi di dalamnya fuad. Ya. Allah berfirman, wa ja'alakumus sam'a wal basara wal fuad. Jadikan pendengaran, diciptakan penglihatan, pendengaran dan fuad. Padahal fuad itu maksudnya hati. Tapi fuad itu tempat dia berpikir. Hati paling dalam lah. Kan ada hati paling dalam. Kita bagaimana membedakan yang kita tidak tahu juga membedakannya bagaimana. Dan jelas ada istilah-istilah itu. Ada hati paling dalam. Dari hati yang paling dalam dan tulus saya ingin minta maaf. Kan ada istilah begitu ya. Ada lebih dalamnya lagi. Ada lagi yang lub, ulul albab, lub. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu punya lub. Hatinya yang dipakai untuk berpikir, ya, yang dipakai, yang betul-betul dimanfaatkan atau digunakan. Kemudian tadi 7 sudah tentang telinga lebih pendengaran lebih utama. Kemudian kenapa dijamak pada kata basor sedangkan samaknya fuad, samaknya dimufradkan sudah juga. Kemudian yang ke-10 adzabun adzim, azab yang pedih ya. Azab yang pedih, dan dalam Al-Qur'an terkadang istilahnya banyak. Adzabun adzim, adzabun alim, adzabun mukim, adzabun muhin, intinya sama-sama menyakitkan. Azab itu apapun namanya ya sama-sama kita tidak ingin lah. Mau yang alim, yang muhin, dan tidak bertentangan. Justru satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi sifat-sifat siksa api neraka. Satu sisi dia muhin, menghinakan. Satu sisi dia mukim, abadi. Satu sisi dia azim, sangat besar. Satu sisi dia alim, sangat menyakitkan. Itu kan nama-nama. Justru itu menjadi gabungan dari sifat siksa api neraka. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, ayat ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan akan menarik banyak kajian-kajian yang bagus untuk kita pahami. Yang penting Bapak Ibu mudah-mudahan istiqomah ya, untuk terus mengikuti pengajian, tidak hanya mendapat ilmu, juga mendapat keberkahan dalam majelis ilmu itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik di akhir kehidupan kita nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.